Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kelompok 4 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik. Pada kali ini kami akan menerangkan tentang kerangka strategi pembelajaran dalam topik 4 demonstrasi kontekstual. Kerangka strategi pembelajaran sendiri itu ada 3 aspek di dalamnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada developmentally appropriate practice, yang kedua ada culturally responsive pedagogy, yang ketiga ada teaching at the right level. Kita masuk pada yang pertama, yaitu developmentally appropriate practice, di mana pada pendekatan ini guru berperan sebagai fasilitator serta siswa tidak hanya berperan sebagai penerima yang tidak aktif dalam pembelajaran, tetapi para siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran dalam DAP. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologi anak. Yang kedua, menciptakan minat anak dan kontekstual sehingga anak menangkap makna dari apa yang dipelajari. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang anak untuk mencari tahu lebih banyak. Yang keempat, menciptakan pengalaman konkret terutama dalam pemecahan masalah, karena proses belajar paling efektif bukan dengan cara ceramah, tetapi dengan memberikan pengalaman nyata. Lalu ada strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam DAP. Yang pertama adalah mengecek kesiapan peserta didik. Yang kedua, melakukan tes awal atau tes diagnostik. Yang ketiga, memberikan contoh yang relevan dari materi tersebut. Yang keempat, melakukan diskusi. Yang kelima, memberikan tindak lanjut. Dan yang keenam, guru menyampaikan refleksi pembelajaran. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu culturally responsive pedagogy atau pendidikan tanggap budaya, di mana pendidikan tanggap budaya merupakan model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Ada 3 proporsi pendidikan tanggap budaya. Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademik. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki potensi budaya. Yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Lalu ada strategi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah dalam mencapai kesuksesan akademik, guru memberikan bahan ajar yang sesuai dengan konten pembelajaran dan capaian pembelajaran. Selain itu, guru memberikan LKPD, evaluasi, dan penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki kompetensi budaya. Banyak anak yang berasal dari suku Jawa, sehingga peserta didik bisa menerapkan unggah-ungguh. Misalnya, jika lewat di depan orang yang lebih tua, sikap badan sedikit membungkuk dan mengatakan nuwun sewu. Yang ketiga, guru menstimulus peserta didik dengan sebuah permasalahan sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir, ada teaching at the right level atau pengajaran sesuai dengan levelnya. Teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Cara menggunakan capaian pembelajaran dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian siswa dapat dilakukan dengan 1. Ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. 2. Tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. 3. Menciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan tiap orang. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Konten pembelajaran dan capaian pembelajarannya juga.
Selain itu, guru memberikan LKPD, evaluasi, dan penilaian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. 6. Berikan anak keleluasaan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. 7. Gunakan metode mengajar yang tepat. 8. Ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasan. 9. Gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya. Tingkat kematangan gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. 10. Gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. 11. Berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiasi dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. 12. Berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pujian dan pendekatan fisik. Misalnya seperti membelai kepala anak ataupun memeluk. 13. Sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. 14. Kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. 15. Susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atau proses dan hasil belajar anak. Lalu ada strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan tes diagnosis yang akan dipelajari. Kedua, menentukan capaian pembelajaran sesuai dengan fase. Ketiga, memilih metode dan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. 4. Memusatkan perhatian peserta didik dengan tepuk atau yel-yel ketika sudah mulai gaduh. 5. Membawa bahasa dan budaya dari rumah ke sekolah untuk menghargai perbedaan. Yang keenam, memberikan perhatian dan bentuk apresiasi atau pujian. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Sekian atas presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.